Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukurillah wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ma wala wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya, dengan rizkinya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran virtual melalui Google Classroom. Tak lupa juga marilah kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang saya cintai, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pemasukan yang ada pada sepeda motor. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengetahuan dasar. Ya, pengetahuan dasar mengenai sistem pemasukan. Apa sih sistem pemasukan itu? Ya, yaitu sistem yang mana berfungsi untuk menyalakan sebuah mesin. Ya, jadi komponen udara ini kan harus ada di dalam mesin, maka dari itu udara yang masuk ke dalam ruang bakar haruslah dalam kondisi dan keadaan yang bersih. Nah, sejauh ini kalian kan hanya tahu filter udaranya saja, tanpa bagaimana proses udara itu bisa masuk ke dalam ruang bakar dengan baik dan bersih seperti itu. Nah, ini adalah gambaran mengenai bentukan ya dari rumah filter udara. Di sini ada sebuah mekanismenya dan ilustrasi penyaringannya. Apa saja sih yang disaring itu? Ya, yang disaring itu ada debu, oli, kemudian fiber dan lain sebagainya ya. Sehingga yang masuk ke dalam ruang bakar itu murni adalah udara seperti itu. Ya. Lanjut. Kemudian ada ini plat belakang ya atau pancing plate. Bahasanya pancing plate. Pancing plate ini berfungsi untuk memadamkan tiupan balik dari api dengan menyebarkan panas seperti itu. Kemudian saringan udara itu sendiri jenisnya ada 3. Yang pertama jenis udara basah, yang kedua jenis saringan udara tipe kering, yang ketiga ada saringan udara tipe viskos ya, atau kertas berlapis oli. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, perbedaannya apa, terus kemudian karakteristiknya bagaimana, cara perawatannya gimana, dan kategori modelnya. Kategori model ini dipakai di motor apa? Ada motor matic, ada motor bebek ya, atau moped, dan satu lagi ada motor sport atau motor bertipe besar seperti itu, cc-nya besar. Kemudian saringan udara pun ada perawatan berkalanya. Berkala itu artinya perawatan yang sudah ditentukan jaraknya. Ini hanya sebagai contoh saja. Cara membacanya adalah ya ini 1000, 6000, 10000, 1000, 12.000. Ini satuannya adalah kilometer ya. Perlu dipahami ini ada satuannya kilometer. Nah, I ini merupakan inspection. Periksa, bersihkan, dan ganti jika perlu. Nah, ganti ini nanti ada kodenya sendiri, yaitu R, replace. Ya, replace ini artinya ganti. Ya, yang mana tiap-tiap tipe saringan udara itu punya jangka waktu yang bervariasi, berbeda-beda, sesuai dengan jenisnya. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, perawatan berkala berbeda untuk model dan negara tujuan kendaraan. Harus periksa buku manual servis untuk setiap model. Kenapa di setiap negara itu berbeda-beda? Karena ya iklimnya juga pun berbeda-beda. Nah, seperti itu. Ya, next. Kemudian performa saringan udara. Nah, sebisa mungkin apabila kalian mengganti saringan udara itu kalau bisa yang genuine atau yang orisinil. Karena umur pemakaiannya dia lebih lama. Ini bisa kita lihat yang garis warna merah. Ya, ini dia pemakaiannya, umur pemakaiannya lama. Ini start dari sini ke sini lama ya. Kalau yang tidak ori atau KW1 dan yang B ini KW2 itu umurnya sangatlah pendek sekali. Misalkan yang genuine atau yang ori ini habisnya 10.000 km baru ganti saringan udara. Nah, yang ini hanya mungkinnya 2.000 atau 6.000 km seperti itu. Kemudian komponen yang terkait, yang pertama ada resonator. Resonator ini fungsinya untuk mengurangi noise ya. Di sini kita garis bawahi saja mengurangi noise atau suara bising noise itu ya. Kemudian ada sambungan filter udara ya.
terbuat dari karet dan resin. Jadi bisa kita lihat, bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Kemudian oil filter case ya, atau casingnya ya, di mana udara yang masuk ke dalam ini itu ada tempatnya sendiri ya. Di dalam box filter ini ya, kalau kotor di dalamnya bisa kita lap pakai serbet ya, atau kain lap atau menggunakan majun seperti itu. Kemudian ya, ini yang kecil-kecil belakang ini kalian mungkin penasaran ini namanya apa. Kalau yang di depan ini namanya breath drain hose ya, saluran pembuangan air yang masuk ke dalam filter udara. Yang ini adalah check hose untuk memeriksa adanya penumpukan debu, air atau oli. Kalau di sininya udah banyak debu atau olinya ya otomatis kita bongkar, kita lepas, bersihkan, kemudian kita pasang kembali seperti itu. Nah, untuk membersihkan saringan udara itu ada caranya tersendiri. Yang pertama ya, yang benar adalah bersihnya dari ya pancing plate bagian ini disemprot, bukan dari yang depan. Ya, kemarin kalian hampir semuanya sudah melaksanakan praktek berkala. Nah, ini cara yang benernya. Yang benernya itu dari belakang disemprot keluar, bukan dari bagian yang dalam seperti itu. Selanjutnya ada jaraknya. Jaraknya paling tidak adalah 30 mm atau kurang lebih 3 cm. Gerakan secara horizontal kemudian vertikal. Ya, gerakan nyamping, kemudian naik, turun. Seperti itu supaya mendapatkan pembersihan kotoran dan debu yang maksimal. Artinya debu dan kotorannya itu keluar gitu ya, tidak nempel lagi seperti itu. Ya, selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya. Jangan malas, tetap mengikuti pembelajaran ya, karena kita memang tidak bisa bertemu. Sementara kita seperti ini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.